Kayak begitu. Ibu demen baca Yasin, udah di Yasin aja. Mubin ada 7. Mubin ada 7. Mubin pertama, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim. Udah ibu ngomong aja, duit ya Allah, duit 100 kali. Beneran. Saya ajarin yang gampang-gampang daripada saya harus panjangin pakai bahasa Arab, ujungnya itu juga. Ibu ngomong aja, warung laris ya Rob, warung ya Rob, biar laris ya Rob. 100 kali ulang-ulang. Udah, baca lagi Yasin, terusin, ketemu Mubin lagi, ngomong lagi. Rahasianya begitu. Bagian Mubinnya aja, ada 7 Mubin itu. Dalam Yasin itu. Ada 7. Cek aja yang ujungnya Mubin. Disitulah rahasia Yasin kalau minta apa aja. Yang istiqomah. Begitu ibu minta apa? Apa aja. Warung laris ya Allah. Warung laris ya Allah. Iya begitu. Gitu. 100 kali. Habis itu lanjutin lagi. Kayak begitu. Kenapa? Apanya? Loh, ini kan lagi cerita Yasin, bukan cerita masa. Artinya ibu nggak bisa subuh kan, ibu malam tuh kan cerita Yasin. Ini kan lagi cerita. Begitu, kan kayak begitu. Bisa. Bisa, enggak apa-apa. Boleh. Yang kayak begitu, itu ada. Begitu. Jadi ada jalan. Ini kan saya ngajarin bukan 1 2 orang, terserah ibu mana yang ibu bisa. Kan begitu. Jangan dibikin susah hidup. Jangan dibikin susah. Ini namanya aurad kaum salihin. Begitu. Semuanya biar hidup penuh berkah. Coba tanya aja sama kawan-kawan kita sebelum dia membaca zikir macam model begitu, dengan dia zikir bagaimana kehidupannya, bagaimana pola pikirnya, itu bisa ditanya dalam kehidupan. Itu kayak begitu. Ama Allah itu bukan pakai kalkulator matematiknya. Enggak bisa. Bisa aja ada orang gajinya besar, enggak cukup. Bisa aja orang gajinya kecil, cukup. Begitu. Gitu. Karena matematiknya beda Allah. Enggak pakai kalkulator. Susah. Ada orang cuman dagang kangkung doang bisa haji. Karena dia jualnya sama kebonnya. Kan bisa. Iya, terserah Allah. Begitu. Iya, jadi matematik Allah tuh nggak bisa pakai akal, nggak bisa. Kalau dihitung pakai akal nggak bakalan cukup hidup kita. Tapi kalau matematik Allah, alhamdulillah. Sekarang aja kan ibu-ibu nih kasih duit 70 juta ya sama Allah. Lah orang di rumah sakit 14 hari di ICU. Sehari 5 juta apa enggak 70 juta dibuang biar sehat. Ibu dikasih sehat amat dengan dikasih duit berapa? 70 juta, alhamdulillah. Bentuknya lah iya. Mau ngapa? Loh, mau. Kalau mau saya bilangin dia. Biar ibu mau nuker dia di ICU, mau nggak? Tuh, nggak mau. Jadi hidup itu kan begitu sudut pandang mata kita dua. Jangan duit.
Wah, payah ini. Mata kita dua, memandang rezeki bukan duit doang. Banyak sehat, rezeki, begitu. Iya, jadi biar kita, akal kita bisa bersyukur. Bersyukur. Begitu. Ada teman kita usaha Gojek, dapat duit 25 juta dari jasa raharja. Mananya tuh lakinya kagak pulang. Iya, udah nggak apa-apa. Begitu, bener nggak? Jadi ini zikir-zikir itu menenangkan hati kita, menenangkan hidup kita. Lebih-lebih besok mau Idul Adha. Mulai tanggal berapa nih? Sabtu. Disuruh puasa. Kalau ibu bisa puasa tuh Sabtu, jangan enggak. Sampai tanggal 9. Tuh ganjarannya seharinya sama dengan puasa sunat setahun. Kalau sholat malam sama dengan setahun. Sholat malam nih setahun. Enggak putus-putus. Biar gampang tahajud 2 rakaat. Enggak putus-putus. Setahun. Ama di 10 Dzulhijjah. Sekali masih gedean itu ganjarannya. Enggak kayak itu. Puasa sunat ibu enggak berhenti-berhenti setahun. Ama Dzulhijjah tuh tanggal 1 tuh. Tanggal 2, tanggal 3. Mananya aja. Itu setahun. Begitu. Istrinya Rasulullah nih, Siti Hafsah. Istri Rasulullah. Itu kalau udah 1 Dzulhijjah, puasa. Buka-buka lebaran lada. Itu istrinya Nabi. Yang udah pasti masuk surga. Lah kita istri Nabi bukan. Ponakan Nabi bukan. Cucu Nabi bukan. Bener enggak? Ya Allah. Gitu. Apanya? Sama aja orang dulu juga. Enggak apa-apa kondangan malah girang, yang punya hajatan ibu ngasih duit kagak makan. Lah bagaimana? Yang punya hajat coba kayak model ibu ini ada 20 aja lumayan. Lain. Enggak apa-apa. Tuh ganjarannya besar. Baca apa aja itu bu, ganjarannya kayak begitu. Baca apa aja. Apanya? Niat puasanya. Aku niat puasa esok hari sunat 10 pertama Dzulhijjah. Karena Allah Ta'ala. Kalau kebetulan hari Senin ditambah. Hari Senin. Begitu. Niat saya puasa esok hari 10 Dzulhijjah pertama dan hari Senin. Ganjarannya double lagi. Begitu. Nabi enggak pernah Nabi puasa 10 pertama. Tuh Dzulhijjahnya luar biasa. Kalau ibu enggak kuat puasa, gampang caranya. Kasih makan 10 orang. Gitu, biar enggak hilang keberkahannya. Beli aja nasi padang 10 box. Pagi sama orang. Kalau ibu enggak puasa, kasih setiap hari. Hah? Iya, kalau tanggal 10 kan udah pasti nggak puasa. Jadi ketika ibu tidak bisa puasa, jangan hilang keberkahan itu, ibu ganti dengan sedekah. Apalagi punya grup PA, siapa yang puasa Muharram, puasa Dzulhijjah, ngacung, japri, buka, gua kasih. Mana alamat rumah lu? Begitu. Nah iya, namanya jabrun naqais, menutupi kekurangan kita. Jangan sampai keberkahan 10 Dzulhijjah nggak dapat.
Nih kalau mau saya dongengin, amal Lailatul Qadar kata Nabi, tinggian itu. Kata Sayyidina Anas bin Malik, 1 hari berbanding 1000 seharinya. Kecuali hari Arafah, 1 harinya berbanding 10.000 hari. Orang yang butuh ganjaran kayak begitu. Ibu isi aja, baca zikir. Ibu biasanya baca apa? Sholawat berapa? 3.100, banyakin di hari itu. Mau siang mau malam. Orang mustajab manjurnya, Masya Allah. Udah nggak kehitung. Orang Nabi bilang tidak ada hari sepanjang tahun yang amal soleh paling didemeni nama Allah selain 10 Dzulhijjah, 10 pertama. Itu begitu, nggak ada. Ada di Bukhari itu, ma min ayamin al-amal salih fiha ahabbi ila ta'ala min hadhil ayam. Nggak ada. Itu begitu, saking gedenya. Gede banget, begitu. Lagi juga beras mahal, dolar mahal, ibu puasa aja Maya. Duitnya kumpulin buat beli baju baru lebaran. Idul Adha, kan lumayan. Begitu puasa, berkah. Kalau ibu puasa tuh 10 hari, artinya 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9, Idul Adhanya kayak Idul Fitri. Berasa jiwanya. Saat sholat, enggak biasa aja. Kan orang Jakarta itu, Idul Adha tuh kayak Jumat. Kayak biasa aja. Enggak punya nilai yang wah gitu. Enggak kayak Idul Fitri. Kenapa? Karena kebanyakan kita baru puasa sehari, kadang 2 hari. Jadi kurang berasa. Begitu, kurang berasa. Maka dari tanggal 1, itu paling gedenya ibadah. Enggak ada lagi. Paling gedenya ibadah. Doa mustajab. Paling manjur. Kata ulama, layalil ashri lailatul ijabah. Malam 10 nih, 1 sampai 10 tuh, malam manjur. Begitu. Minta apa aja tuh orang ya mau nyari waktu-waktu yang bagus. Kayak begitu. Kalau nggak ngambil begitu sayang. Begitu sayang. Ibu nggak kuat puasa, ngasih buka aja sama orang puasa, bagus. Jadi enggak hilang ganjarannya. Begitu. Apalagi bisikin sama temennya, lu puasa ya, begitu. Ibu yang beliin makannya, kan ibu dapat ganjaran. Begitu. Kayak begitu, bisikin aja temennya. Kata temennya, saya ada temen lagi nih yang puasa 100. Kasih. Begitu. Ini nih amalan. Jadi balik lagi ngaji kita tentang sunnah hayat. Sesudah sholat banyak. Di antaranya membaca aurat, ngusap wajah yang tadi. Tuh adalah sunnah-sunnah hayat yang harus dikerjakan oleh kita sesudah kita sholat. Sekelumit ini saya tidak mau panjangkan materi sunnah hayat agar supaya pertemuan mendatang kita memasuki bagaimana kalau ninggalin sunnah hayat dan seterusnya. Saya mau tutup segini aja buat tanya jawab aja. Ada yang ditanya mungkin. Baik. Waalaikumsalam.
Iya baik. Jadi sholat id itu nanti di depan ada pada waktu memasuki kajian sholat id. Di Riyadh ini ada tulisannya ada. Sholat id itu sunatnya di masjid. Sunatnya di masjid kalau muat. Kalau nggak muat baru di lapangan. Begitu. Kalau di masjid tentu ada yang tikaf, ada tahiyatul masjid. Kalau di lapangan enggak ada tahiyatul lapangan, enggak ada. Jadi sehingga masjid lebih afdol begitu. Hanya berbicara bagaimana ini sholat id nih perempuan, seturu-turu perempuan. Bagus kalau memang ada, kenapa tidak? Perempuan sholat idnya seturu-turu perempuan. Begitu, termasuk 5 waktu barangkali ada musola an-nisa istilahnya. Sholat khusus perempuan, ya silakan, bagus. Kalau memang ada, begitu. Begitu, sehingga dia wiridan bisa mengikuti apa aturan dari agama pada perempuan. Pada perempuan. Maka bagaimana nih perempuan ini kalau kemudian dia sholat id? Kalau untuk sholat id, secara umum sama ajarannya perempuan ini untuk sholatnya. Bukan tata cara kesempurnaan sholat id, bukan. Sholat idnya ya sama aja. Rakaat 1 takbirnya 7 di luar takbir ihram. Rakaat kedua 5 di luar takbir berdiri, begitu. Baca suratnya sama yang diajarkan. Kalau dia mampu sabis keduanya latil ghasyiyah, begitu. Ini diantara ajarannya. Lalu sesudah sholat id, bagaimana begitu aturannya perempuan? Apakah perlu khutbah? Nah, inilah yang kemudian menjadi sorotan. Kalau khutbah tentu tidak ada. Kenapa khutbah tidak ada? Karena syarat khutbah itu harus laki-laki. Kalau syarat khutbah. Tapi boleh begitu perempuan ini namanya pidato mau'idhah. Namanya mau'idhah. Meski bahasanya khotib. Enggak apa-apa bahasa. Karena itu bahasa. Jadi kalau perempuan itu adalah ceramah aja. Khutbahnya sekali biar gampang. Khutbahnya sekali aja sebagai pidato, nasehatin perempuan. Bagaimana biar dia kenal Siti Fatimah kalau Idul Adha bagaimana, diceritakan dalam nasihat itu. Jangan pakai 2 kali, jangan. Begitu, sekali aja. Bagaimana naikinnya, mau kayak laki? Begitu, naikinnya. Ya tentu tidak. Dulu saya pernah rapikan ustadzah itu.
Begitu. Dia pakai ya qaiman bisaidil khatibi 'alal mimbar. Pakai baca begitu. Enggak usah. Begitu yang kayak begitu. Ya, enggak usah. Wong ini bukan khatib. Harus diganti kalau mau itu baca ya silakan aja. Ya qaiman bisu'udil wa'idhi. Begitu. Enggak apa-apa kalau mau baca, tapi bahasanya harus dirubah. Karena dia bukan khatib. Ya qaiman bisu'udil khatib. Khatib itu diganti wa'idh namanya. Wa'idh. Wa'idh. Wa'idhati. Perempuan. Ya qaiman. Kalau mau khotib harus khotibati. Tapi bahasa ini bakal enggak diprotes sama orang karena enggak boleh khutbah. Karena khotib harus laki-laki. Makanya ya qaiman bisu'udil wa'idhati rahimakumullah. Begitu. Kalau mau bahasa Indonesianya, wahai orang yang berdiri ketika imam ini memberi nasihat, silahkan mau pulang boleh. Kan maknanya begitu itu. Boleh. Tapi kalau daripada kayak begitu, dah naikin pakai innallaha aja. Kenapa tidak? Jadi abis salam sholat, karena Idul Adha kudu ada takbiran. Karena Idul, jangan abis salam langsung diri khutbah. Tapi kudu takbiran dulu. Beda sama Idul Fitri. Takbiran dulu biasa tuh. Allahu Akbar, Allah biasa. Habis salamnya nih. Karena disebut takbir muqayyad. Nanti di depan dalil-dalilnya. Selesai takbiran, udah aja kalau mau innallaha wa malaikatahu. Begitu, naikin tuh. Gitu si ustadzahnya tuh buat ngimamin. Begitu. Udah naik, dia salam. Ibu doa ngadepin makmum. Karena belum doa. Habis sholatnya tuh baru takbiran doang. Belum ngadep makmum doa. Begitu. Dengan doa yang sangat panjang. Terserah yang pendek orang suka baca. Allahumma qul Islam wal muslimin. Nah, itu kan doa-doa yang pendek. Begitu. Silakan doa. Udah selesai rapi doa. Duduk. Baru ceramah. Ceramah lah bahasa kitanya. Kalau khutbah ndak bisa. Pasti bakal diprotes oleh kiai-kiai. Karena bakal ngerusak ajaran. Begitu. Kalau khutbah 2 kali. Kalau sekali nggak apa-apa. Namanya mau'idhah. Kalau sekali ada yang protes juga, yang protesnya nggak ngerti agama ini. Dia nggak baca tuh kitab Hasyiah Bajuri, hasil yang lain. Andai perempuan, kata Imam Bajuri di dalam kitab Al-Bajuri pada jilid 1 itu. Andai perempuan sholat id satu perempuan lalu bangun satu memberi nasihat, boleh memberi nasihat. Artinya bukan khutbah, karena khutbah harus laki-laki. Enggak apa-apa, malah bagus. Bagus. Jadi ceramah aja, habis ceramah terakhirnya doa, dah habis itu bubar. Begitu. Enggak pakai duduk lagi, khutbah lagi, enggak ada. Boleh saja, enggak apa-apa. Saya dulu banyak kawan-kawan itu saya rapikan itu. Begitu cara-cara beraid. Biar rapi, nggak apa-apa, ceramah aja, sekali ceramah, itu begitu, sekali ceramah. Tuh banyak, ada namanya Bu Nunung Nurbaiti, banyak dulu saya buatin khutbah, lama. Saya kenal Bu Nunung itu dari tinggal di Rasa Malah, di Menteng Dalam, begitu. Sebelum beli rumah itu. Begitu. Saya ajarin banyak khutbah. Buat id. Enggak ada khutbah kata saya. Sekali doang. Banyak ada yang tulisan tangan zaman dulu masih ada menulis-nulis. Banyak teknya itu. Tiap tahun kadang dia minta mulu. Boleh aja. Sekali aja teman. Jangan 2 kali. Kalau 2 kali bakal disalahin orang, sayanya nggak bisa membela gitu. Tapi kalau sekali ada di kitabnya, enggak apa-apa. Ibu sekali aja, sekali dah. Yang penting doa gitu. Enggak apa-apa cara orang laki itu, cuman yang
ayyuhal ya qaiman itu aja tuh. Begitu. Itu ya qaiman nggak apa-apa dibaca. Kalau mau dibaca. Andai enggak, tapi bukan bisudil khotibi wong laki-laki. Saya protes itu beberapa orang. Baca ini khotibi itu laki-laki. Ini Anda ini perempuan, salah ini bacanya. Begitu. Artinya biar rapi di dalam ibadah. Jadi ala kulli hal, andai habis sholat id ini seturu perempuan ini lalu ada pidato sekali, itu paling sempurnanya sholat id. Malah ganjarannya gede dengan ibu sholat seturu-turu perempuan dibanding ikut laki. Kalau ibu bisa, kenapa tidak? Itu berarti dari dulunya agamis, berarti di kampung ibu tempat tinggal itu, berarti. Jadi ini perempuan nih sholat id, begitu. Sudah 60 kali ikut laki, sama sekali seturu-turu perempuan, lebih gedean seturu-turu perempuan. Lebih gedean, begitu. Ganjarannya lebih besar. Besar, begitu. Malah kayak ngaji ini aja kalau boleh gurunya perempuan ini. Ngaji nih. Kalau boleh jangan saya bisa diusulin itu sama pengurusnya. Perempuan bagus. Setuju nggak? Iya kagak. Nah, iya, boleh. Bagus ibu. Itu kayak begitu. Besar ganjarannya. Besar. Jadi bagus kalau sampai ibu sholat idnya seturu-turu perempuan itu bagus. Silakan. Kalau Idul Fitri habis salam langsung naik mimbar. Tidak ada takbiran. Bakal disalahkan nama agama. Idul Fitri. Takbiran itu adanya di Idul Adha. Habis salam sholat idnya takbiran. Kalau Idul Fitri nggak ada. Kurang lebih demikian. Walau baik. Waduh, bukan boleh lagi, top banget. Iya. Jadi si suami itu namanya disebut sodako. Kata Nabi, man yatasaddaqu ala hada. Jadi satu hari ada orang telat. Nabi udah salam, lalu kemudian itu dia baru datang ke masjid. Nabi waktu itu mau ngaji, mau ngajari duhur. Dia datang telat. Udah sholat belum? Nabi bilang, siapa yang mau sedekah nolongin dia biar dapat 27? Dijawab, anak, dah. Jadi makmum bisa, jadi imam bisa. Karena ini kan urusan perempuan nanti bakal berbeda aturan. Begitu. Jadi besar sekali suami yang kayak begitu. Bagus. Jadi istrinya dapat pahala 27. Begitu. Yang kayak begitu. Besar ganjarannya. Diajarkan oleh Nabi. Mana tuh timbul pertanyaan, yang fardu yang mana tuh si laki? Yang pertama apa yang kedua? Ulama berbeda-beda penyoroti ini. Kata ulama, mana yang paling khusyuk daripada dua sholat itu? Khusyuan yang kedua. Yang kedua lah yang fardu, yang pertama sunat buat dia. Kalau yang pertama yang paling khusyuk, yang kedua sunat buat dia. Niatnya yang tadinya adaan diganti iadatan. Niatnya tuh i'adatan. Usolli fardhu dhuhri arba raka'atin mustaqbil kiblati, adaan tuh ganti i'adatan imaman lillahi ta'ala. Begitu caranya. Itu paling top banget begitu. Luar biasa itu. Rumah tangga di surga kalau begitu. Luar biasa. Wallahu a'lam. Iya baik udah. Waalaikumsalam. Baik. Iya baik. Jadi orang punya anak itu ada banyak keuntungan.
Bila anak itu meninggal masih kecil, masih kecil nih beda-beda. Yang disebut masih kecil itu bisa aja baru 6 bulan meninggal keguguran atau 7 bulan. Tapi udah lewat dari 4 bulan. Maknanya begitu maksud. Sampailah orang baru lahir, baru sehari, 11 hari, setahun dan seterusnya. Kalau masih kecil meninggal, maka ini bayi bila orang tuanya ridho, maka akan menjadi pembela kuat masuk surga orang tuanya. Itu begitu. Bahkan diterangkan dalam hadis bahwa inna fil jannati labaitan yuqalu lahu baitul hamdi. Di surga itu ada istana megah namanya Baitul Hamdi. Namanya Istana Hamid namanya. Itu khusus buat orang-orang tua yang anaknya masih kecil meninggal lalu sabar menerima musibah dari Allah. Itu begitu. Nah, kaitan dengan fikih bagaimana? Bila anak kita ini nih sudah di atas 4 bulan udah ditiupkan roh, jangankan udah lahir, masih di perut, sunat diberi nama. Sunat diberi nama. Kalau belum ketahuan jenis kelaminnya, karena baru 4 bulan percis, kasih nama yang buat laki bisa, perempuan bisa. Namanya begitu. Iya, begitu. Namanya contoh Nurul Arifin. Ada laki juga teman saya Arifin, ada perempuan artis Nurul Arifin juga. Ya nggak apa-apa. Begitu namanya. Kasih nama. Kemudian sunat diakikahi. Karena bakal jadi orang tumbuh nungguin orang tua di pintu surga. Kalau punya duit tentu. Sunat diakikahi. Berapa? Tergantung bayi yang lahir ini jenis kelaminnya apa. Kalau laki-laki 2 ekor. Kalau perempuan 1 ekor. Kalau perempuan 1 ekor diakikahi. Bikinin akikah. Sunat. Begitu. Meski bentuknya baru segumpal daging, tapi udah nafuru, udah 4 bulan. Ini bakal jadi orang. Aborsi aja udah haram. Biar anak kita sendiri. Karena udah ditiup 4 bulan itu nggak bisa. Ini kalau udah 4 bulan, biar dalam perut. Apalagi udah lahir, kasih nama, bikin akikah. Bikin akikah. Sunat. Begitu, mengakikahi. Begitu. Kenapa? Kesunatan bahwa kita dianugerahi anak keturunan meski tak panjang dia punya umur. Tidak panjang. Karena diberi anak keturunan, ini anak bakal menjadi pembela. Buat orang tua. Jadi ketika orang baris di padang mahsyar itu, setelah itu datang syafaatul uzma, setelah itu buku catatan amal, setelah itu sebagian riyad ini udah kelewat, setelah itu pemeriksaan, setelah itu ditimbang amal, setelah ditimbang baru minum dari telaga. Nah, yang punya anak kecil mati, masih kecil dan ridho tidak marah-marah sama Allah, itu anaknya nyari kita. Gitu. Mak, saya anakmu. Anakmu. Begitu. Jadi orang gede kayak kita normal. Nanti di akhirat. Dan dia bakal narik kita menuju surga. Keberuntungan. Daripada tumbuh besar anak. Lalu dia bengal. Megelin. Banda aja habis. Maka berbeda saudara. Inilah agama. Sampailah dalam hadis qudsi Allah bilang, hal akhadtum samra'ata fuadi abdi, apakah kau ambil buah hati hambaku? Lalu malaikat jawab, qalu na'am, iya.
Kaifa fa'al? Apa yang dia lakukan? Istarja'ta. Dia baca, ini anak dari engkau ya Allah. Ini balik ke engkau. Begitu. Engkau lebih tahu tentang yang terbaik. Jangan-jangan kami bakal jadi ibu dan bapak yang durhaka kalau tumbuh besar. Yang bakal pusing, kau lebih baik. Kuserahkan kepadamu yang terbaik menurutmu. Dia terima. Yang kayak begini dapat Baitul Hamdi. Secara fikih, sunat dibikinin akikah. Akikah. Sunat. Potongin kambing. Kambing. Begitu. Kambing. Begitu. Ketemulah dengan Idul Adha. Niatin aja 2. Akikah juga. Kurban juga. Dapat ganjaran 2. Namanya 2 in 1. 1 kali kambing, 2 ganjaran. Cerdas. Boleh-boleh saja. Tapi aturan akikahnya hilang. Kalau digabung. Artinya kalau akikah dibagi matang. Ini kudu mentah. Kalau niatnya digabung. Kalau dipisah, bagus. Maka akikah tuh diatur. Cara motongnya diatur. Tulangnya jangan dipatah-patahin. Nanti ini di Riyadh nih di ujung ada. Lengkap. Tulangnya jangan dipatahin. Disisip. Bumbunya pakai bumbu manis, bumbu kecap, biar akhlaknya manis. Jangan pedes-pedes nanti judes. Beneran, ada aturannya. Nih nanti dilihat aja di ujung Riyadh tuh. Kitab ibu tuh ujungnya, lihat aja. Kalau lihat kitab itu ibunya bacanya daftar isi. Daftar isi. Baca aja di daftar isi. Ada itu. Nanti uraian panjangnya ya saat materi. Itu kayak begitu. Jadi sunatlah diakikahi, dikasih nama sunat, kasih nama sunat diakikahi. Karena ini bakal menolong kita di akhirat nanti, menjadi syafaat pembela kita kelak di akhirat. Itu fikihnya kayak begitu. Wallahu a'lam. Iya, sama-sama. Begitu. Sudah? Baik. Kamis depan masih ngaji? Enggak libur? Oh ngaji? Oh ngaji, baik. Takut mau pulang kampung doang? Enggak? Oh kagak. Oh ngaji aja, baik. Kita baca Fatihah. Ini ada infak dari Bapak Haji Abdullah Somad dan Ibunda Haja Maryani Sabenih Cipulir. Ini juga dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Saidi bin Kian, almarhum Haji Hafsah binti Haji Abdul Qadir, almarhum Agus Salim bin Haji Saidi, almarhum Ahyar Setiawan bin Haji Saidi. Ini dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Idris bin Muhammad Nur. Ini infak. Ini dari Ibunda Haja Azizah Gigi 2000. Ini atas nama Majlis Al Khairiyah IKPN Bintaro 1.600.000 rupiah. Kita baca Fatihah, wakaf-wakaf dan kepada hamba-hamba Allah ini semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, Allah sehatkan zahir batinnya, Allah kabul hajat dunia hajat akhiratnya, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah. Semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya, Allah curahkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam kuburnya. Amin. Al-Fatihah.
buat kita bersama duduk di majelis ilmu. Moga-moga Allah beri kita semua limpahan barokah, umur kita barokah, kesehatan kita barokah, rezeki kita makin barokah, usaha kita makin barokah, anak keturunan kita pada tinggi derajatnya.